Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Baik, Bapak absensi dulu ya. Fajrul, Hadir. Rahman, Hadir, Pak. Zulfan. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Tidak ingat, Pak. Ya, kita minggu lalu sudah mempelajari tentang fitnah, namimah ya. Kita sekarang pada kesempatan kali ini masih mempelajari tentang menghindari akhlak tercela ya. Yaitu ada fitnah, namimah, dan pada kesempatan kali ini yaitu ghibah. Ada yang tahu apa itu ghibah? Tidak tahu, Pak. Baik, Bapak akan jelaskan apa itu ghibah. Ghibah itu berasal dari akar kata goba, yang artinya tidak hadir atau sesuatu yang tertutup dari pandangan. Nah, itu ghibah. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu menggunjing ya. Yaitu kita menyebut kata-kata atau meniru suara atau perbuatan orang lain di belakang dirinya dengan tidak berhadapan langsung dengan orangnya dengan maksud untuk menghinanya. Nah, itu. Kalau secara istilah, secara terminologi, ghibah itu adalah kita membicarakan orang lain yang apabila orang lain tersebut mengetahui maka ia akan tersinggung atau tidak menyukainya. Nah, itu secara istilah. Banyak motivasi-motivasi orang-orang untuk berbuat ghibah anak-anak. Jadi Syekh Jamaluddin Al-Qasim beliau menyebutkan bahwa ada beberapa kenapa orang itu berbuat ghibah gitu ya, motivasi atau dorongan dia untuk berbuat ghibah. Nah, diantaranya beliau menyebutkan yang pertama untuk mengobati sakit hati, kemudian karena mengikuti orang lain sehingga dia berbuat ghibah, kemudian yang ketiga karena kesombongannya, kebanggaannya gitu. Kemudian yang keempat karena iri hati, kemudian yang kelima karena dia bercanda, karena bercanda banyak orang bercanda tapi bercandanya tersebut membuat orang sakit hati. Itu juga termasuk dalam ghibah ya. Terus kemudian yang keenam, yang terakhir mencaci, menyindir atau mencaci orang lain. Nah, ini menyindir dan mencaci orang lain ini termasuk dalam perbuatan ghibah. Kemudian cara kita menghindari perbuatan ghibah anak-anak. Nah, ini sangat penting sekali anak-anak. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan ini kita bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan ghibah ini. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa Allah tidak suka dengan perbuatan ghibah. Nah, cara menghindari perbuatan ghibah itu bahwa yang pertama kita mengetahui bahwa Allah itu tidak menyukai perbuatan ghibah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengintrospeksi diri kita. Kita berkaca gitu bahwa kita juga ini bukan manusia yang sempurna yang terlepas dari dosa dan kesalahan. Kita juga memiliki dosa dan kesalahan. Kita juga memiliki aib yang apabila aib tersebut kalau orang lain tahu, kemudian orang itu menyebarkannya, memviralkan, menceritakannya, itu tentu kita juga merasa tersinggung ya, sakit hati. Kita juga tidak suka dengan akan hal itu. Nah, dengan ini kita bisa menghindari ghibah ya. Kita berkaca, kita mengintrospeksi, itu bisa menghindarkan diri kita dari ghibah. Kemudian yang terakhir, kita harus tahu bahwa ghibah itu menyakitkan. Coba anak-anak bayangkan kita dibicarakan orang lain, digibahi orang lain, sakit kan? Ya, tentu perasaan kita juga terluka, sakit. Nah, itu kita tahu bahwa ghibah itu menyakitkan. Ya, baik, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat. Semoga dengan ini kita bisa menjauhkan diri kita berlepas diri dari perbuatan ghibah. Ya, cukup sampai sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.